Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ini sudah masuk semua ya? Oke, terima kasih yang sudah masuk dan bergabung. Meskipun kita pada pembelajaran kali ini melewati virtual, tapi semoga materi pembelajaran yang akan dibahas pada hari ini bisa tersampaikan dengan baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa tidak dapat diakhiri. Untuk melanjutkan pembelajaran materi sebelumnya, yaitu mengenai sel, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai jaringan. Nah, tetapi ruang lingkup jaringan di sini merupakan struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Nah, diharapkan siswa itu setelah mempelajari struktur jaringan tumbuhan mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis jaringan yang terdapat pada tumbuhan, kemudian mampu menjelaskan ciri-ciri secara umum dari jaringan tumbuhan, kemudian menganalisis perbedaan dari setiap jaringan pada tumbuhan, kemudian juga mampu mengetahui fungsi dari struktur jaringan pada tumbuhan. Nah, selanjutnya sebelum membahas ke materi pokok, Ibu mau tanya. Dari tadi kita telah membahas tentang jaringan. Nah, ada yang tahu jaringan itu apa? Ya, silakan Rani. Iya, betul. Ada lagi? Iya, Ica. Bisa. Ya, satu orang lagi. Iya, betul. Nah, dari pemaparan teman-teman kalian, adakah di sini yang bisa menyimpulkan apa itu jaringan? Iya, betul. Nah, jadi jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama ataupun yang berbeda, yang menjalankan fungsi yang sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini ada yang pernah mendengar istilah lingkar tahun? Belum pernah? Masa? Nah, lingkar tahun itu jika kita memotong batang tanaman yang sudah besar, itu biasanya kita melihat seperti bulatan-bulatan. Iya, yang seperti itu. Nah, kalian diharapkan nanti buka Google Classroom-nya. Di sana ada diskusi yang harus kalian jalankan. Nah, di sana itu kalian harus mampu mengidentifikasi apa itu istilah lingkar tahun, kemudian bagaimana cara terbentuknya, dan sebagainya. Nah, itu nanti saja ya. Kemudian, sebelum melanjut ke materi inti, manfaat dari mempelajari jaringan tumbuhan itu sendiri, ternyata banyak loh manfaatnya. Nah, salah satunya yaitu untuk mengetahui lebih dalam lagi, apa saja sih yang ada di dalam tubuh tumbuhan itu, sehingga kita mampu untuk melestarikan dan menyadari bahwasannya tumbuhan itu sangat berguna untuk kehidupan kita. Nah, lanjut ke materi inti. Sini Ibu akan share screen. Tunggu ya. Nah, sudah muncul? Iya.
Sama seperti halnya pada hewan, nah tubuh tumbuhan juga terdiri atas sel-sel yang berkumpul membentuk jaringan. Nah, jaringan ini kemudian nantinya akan membentuk organ. Organ tanaman itu atau tumbuhan itu terdiri dari 3 organ utama, yaitu akar, batang, dan daun. Nah, akar-akar itu organ-organ itu kemudian akan membentuk suatu tubuh dari tumbuhan. Nah, di sini akan membahas mengenai jaringan dan sekaligus juga membahas mengenai organ. Nah, jaringan itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada meristem dan juga yang kedua ada jaringan dasar. Ini salah satu contoh dari meristem. Nah, meristem itu dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer biasanya ada di ujung batang dan ujung akar. Sedangkan meristem sekunder itu jaringan-jaringan sekunder atau kambium. Nah, berdasarkan letaknya, meristem itu terbagi menjadi 3. Ada meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Nah, ada yang tahu contoh dari meristem apikal itu apa? Ada di mana letaknya? Iya, betul. Jaringan meristem apikal itu ada di ujung akar ataupun ujung batang. Nah, kemudian ada meristem interkalar. Meristem interkalar itu biasanya terletak di ruas-ruas batang, contohnya pada tanaman rumput, bambu. Nah, selanjutnya ada meristem lateral atau meristem lateral ini dapat menyebabkan pertumbuhan sekunder. Contohnya itu pada kambium maupun kambium gabus. Nah, jika tadi membahas tentang meristem, saat ini kita akan membahas tentang jaringan dewasa. Jaringan dewasa itu terdiri dari jaringan epidermis, kemudian jaringan pengangkut, dan lain sebagainya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis itu biasanya terletak di paling luar dari organ tumbuhan, menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Fungsinya untuk melindungi jaringan di sebelah dalamnya. Yang kedua ada jaringan parenkim. Nah, seperti ini. Parenkim itu ada beberapa jenis. Ada parenkim asimilasi, yaitu klorenkim, yang berfungsi untuk fotosintesis. Kemudian ada parenkim penimbun, yaitu untuk menyimpan cadangan makanan di dalam vakuola. Bentuknya partikel padat ataupun cairan di dalam sitoplasma. Kemudian ada parenkim air, yaitu parenkim yang mampu menyimpan air. Contohnya pada tumbuhan yang hidup di daerah kering seperti kaktus, kemudian tumbuhan epifit, dan tumbuhan sukulen. Kemudian ada parenkim udara atau yang disebut aerenkim. Nah, selanjutnya ada juga jaringan penguat atau penyokong. Nah, jaringan ini terbagi menjadi 2, yaitu kolenkim dan sklerenkim. Nah, sebagian besar kolenkim itu merupakan dinding sel jaringan yang terdiri dari senyawa selulosa, yang merupakan jaringan penguat pada organ tubuh muda atau bagian tubuh yang tumbuhannya lunak. Kemudian sklerenkim itu terdiri dari 2 macam, yaitu ada serabut dan sklerid atau sel batu. Kemudian ada jaringan pengangkut. Nah, siapa yang tahu apa saja jaringan pengangkut? Iya, betul.
Jaringan pengangkut itu terdiri dari xilem dan juga phloem. Nah, xilem itu bertugas untuk mengangkut air dari dalam tanah melalui rambut-rambut akar ke daun. Nah, sedangkan phloem itu merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Bisa dibedakan kan? Bisa dibedakan ya, apa itu xilem dan apa itu phloem. Yang selanjutnya ada jaringan gabus. Fungsi dari jaringan gabus itu untuk melindungi jaringan lain agar tidak kehilangan banyak air dan mengikat sel-sel gabus yang bersifat kedap air. Nah, lanjut, tadi kita telah membahas jaringan. Ada berapa jaringan? Iya, ada 2. Meristem dan permanen. Meristem ada apa aja? Berdasarkan letaknya, apikal, lateral, dan interkalar. Iya, betul. Kemudian permanen tadi ada epidermis, parenkim, kemudian ada jaringan pengangkut, jaringan gabus, dan iya, betul. Nah, selanjutnya kita masuk ke organ pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan itu yang umum, yang utama, tadi ada 3. Ada akar, batang, dan juga daun. Nah, bentar ya, maaf. Nah, akar. Nah, ini kita lihat. Ini merupakan contoh akar tumbuhan dikotil dan ini akar tumbuhan monokotil. Akar dikotil itu berkas pembuluhnya itu seperti huruf X. Ini. Sedangkan di akar monokotil berkas pembuluhnya itu tersebar mengelilingi. Nah, memutar. Kemudian fungsi akar, apa saja sih fungsi akar itu? Nah, untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah, untuk menyimpan cadangan makanan. Contoh akar yang menyimpan cadangan makanan apa? Iya, betul. Singkong. Kemudian menyerap air dan garam-garam mineral terlarut. Kemudian ada anatomi akar. Nah, anatomi akar ada epidermis, ada korteks. Epidermis letaknya paling luar dari jaringan dari organ tumbuhan, kemudian korteks letaknya langsung di bawah epidermis. Kemudian ada endodermis, lapisan pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Nah, silinder pusat atau stele itu merupakan bagian terdalam dari akar. Ada verisikel atau perikardium, ada berkas pembuluh angkut, dan empulur. Nah, kemudian batang. Batang, nah bisa kita lihat ini. Ini merupakan contoh batang dikotil. Nah, ini contoh batang monokotil. Iya, betul. Nah, bisa membedakan dari gambar ini. Terlihat ya perbedaannya ya. Nah, kalau di akar dikotil, dia berkas pembuluhnya itu teratur. Nah, kalau di batang monokotil, berkas pembuluhnya tersebar. Sama susunannya, ada epidermis, korteks, kemudian ada endodermis, silinder pusat, begitupun pada batang monokotil. Nah, pada daun, maaf, kelebihan. Ya, pada daun, nah lihat, ini struktur daun. Ini merupakan salah satu struktur daun di kotil. Nah, daun dikotil. Nah, daun merupakan modifikasi dari batang dan bagian tubuh tumbuhan yang paling banyak mengandung klorofil. Sehingga kegiatan fotosintesis ya biasanya terjadi itu atau berlangsung di daun. Nah, anatomi daun itu ada 3. Yang pertama ada epidermis. Epidermis itu bisa membentuk deripat-deripat epidermis pada daun, contohnya stoma,
trik koma, kemudian selfie pass, dan lain sebagainya. Nah, parenkim atau mesofil itu terdiri dari 2 lapisan sel, yaitu palisade dan juga spons atau bunga karang. Nah, pada tumbuhan monokotil, jaringan mesofilnya itu tidak bisa dibedakan antara palisade dan juga bunga karang. Nah, jaringan pembuluhnya itu terletak di dalam tulang daun dan urat-urat daun. Selanjutnya, Ibu sudah membuat aktivitas di Google Classroom. Nah, kalian bisa mengakses Google Classroom setelah ini ya. Nih, sudah muncul? Iya, sudah. Nah, kalian bisa mengakses tugas di forum tugas kelas ya. Nah, di tugas kelas, nanti di situ ada beberapa kegiatan yang harus kalian jalankan. Nah, yang pertama itu presensi ya. Jadi kalian tadi yang belum presensi bisa setelah ini presensi langsung di Google Classroom. Jadi Ibu tidak perlu mengecek satu persatu. Itu nanti ada juga pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab di forum diskusi. Nah, di sini juga ada video pembelajaran yang bisa kalian pelajari berulang sehingga kalian bisa memahami lebih dalam lagi mengenai jaringan pada tumbuhan. Gitu. Nah, kalian tinggal langsung akses saja video ini, bisa berkali-kali. Seperti itu. Kemudian nanti ada forum diskusi. Nah, sebelumnya kalian itu harus mengidentifikasi masalah dulu. Jadi kalian bisa mencari permasalahan-permasalahan yang kalian temukan ketika mempelajari struktur jaringan pada tumbuhan. Nah, nanti setelah itu ditanyakan di forum diskusi siswa. Nah, siswa lain nanti menanggapi. Seperti itu. Dapat dipahami? Iya, terima kasih. Nah, selanjutnya kalian setelah melakukan diskusi, ada juga kalian bisa menjawab pertanyaan yang sudah tersedia di situ. Nah, karena ini web meeting, web meetingnya sudah dilaksanakan, jadi kalian tidak perlu lagi mengakses forum tersebut. Kemudian di akhir itu kalian diminta untuk melakukan kegiatan refleksi. Jadi, apa saja sih yang telah kalian pelajari pada pembelajaran kali ini? Nah, itu kalian harus mengisinya sehingga nantinya Ibu bisa mengetahui materi yang mana yang masih belum dipahami dan juga materi mana yang sudah dapat dipahami, seperti itu. Nanti kalian isi saja kegiatan refleksinya. Ini bukan soal-soal yang sulit, tetapi ya untuk mengukur kemampuan kalian. Nah, nanti Ibu akan melihat hasil refleksi itu dan memberikan penguatan materi. Seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan untuk pertemuan kali ini? Tidak, cukup. Baik, kalau tidak, mungkin pembelajaran struktur jaringan pada tumbuhan kali ini telah selesai ya. Semoga kalian bisa memahami apa saja yang tadi telah dipelajari. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Nah, setelah ini kalian bisa langsung ke Google Classroom ya. Maaf jika masih ada yang belum bisa diterima. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Iya, sama-sama.